Kalian pernah kepikiran gak sih, ada sebuah negara yang luasnya bahkan lebih kecil dari Bali, tapi punya pengaruh yang luar biasa besar di panggung dunia? Nah, ini dia nih paradoksnya Qatar, sebuah negara mungil dengan jejak global yang raksasa. Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan utamanya kan, gimana caranya? Apa sih resep rahasia di balik transformasinya yang, jujur aja, luar biasa ini? Yuk kita dalemin strategi dan visi yang berhasil mengubah Qatar. Lihat deh kontradiksi utamanya. Di satu sisi, Qatar itu cuma titik kecil di peta. Tapi di sisi lain, negara ini punya salah satu pendapatan per kapita tertinggi di planet ini. Ternyata, ukuran itu beneran bukan segalanya, dan Qatar jadi bukti nyata soal itu. Perjalanan Qatar modern ini, ya, ini bukan kebetulan sama sekali. Semuanya itu dimulai dari satu momen krusial, sebuah titik balik yang mengubah total arah sejarah negara itu untuk selamanya. Jadi ceritanya, tahun 1995 ada sebuah kudeta tak berdarah. Sheikh Hamad mengambil alih kekuasaan dari ayahnya yang pandangannya jauh lebih konservatif. Dan ini bukan cuma soal ganti pemimpin loh, ini adalah awal dari sebuah visi yang benar-benar radikal untuk membawa Qatar ke masa depan. Ya, seperti yang ditekankan narasumber kita, Sheikh Hamad, yang dijuluki Bapak Emir, dialah arsitek di balik semua ini. Visi tunggalnya jadi fondasi buat Qatar yang kita lihat sekarang. Tapi kan visi doang nggak cukup ya, butuh strategi yang brilian buat mewujudkannya. Nah, ayo kita intip buku pedoman yang dipakai Qatar, kita mulai dari model populasinya yang unik banget. Coba lihat angka ini. Gila kan? Cuma 15% dari populasinya yang warga negara Qatar asli. Sisanya, 85% itu pekerja asing. Dan ini bukan kelemahan loh, ini justru strateginya. Qatar sengaja membuka diri, merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia buat ngegas pertumbuhan ekonominya. Jadi kuncinya, mereka nggak cuma ngandelin gas aja. Mereka pakai kekayaan itu sebagai modal. Mereka buka pintu buat para ahli, investasi gila-gilaan di pendidikan, dan melebarkan sayap ke sektor-sektor baru kayak keuangan dan telekomunikasi. Bahkan salah satu investasinya sampai ke Indosat di Indonesia loh. Nah, ini nih contoh komitmen mereka yang paling keren. Mereka nggak nunggu lama buat bangun universitas dari nol. Mereka langsung undang kampus-kampus top dunia, kayak Georgetown, Texas A&M, dan bangun sebuah kota pendidikan. Ini kayak jalan pintas buat menciptakan SDM berkualitas tinggi. Kutipan ini, kita mungkin kecil dalam angka, tetapi kita besar dalam makna. Wah, ini benar-benar nangkep filosofi Qatar. Ini bisa menggambarkan komunitas Indonesia di sana yang kecil, tapi berpengaruh. Dan juga cara Qatar melihat perannya sendiri di dunia. Oke, dari ekonomi kita geser sedikit ya, kita masuk ke arena politiknya. Soalnya, Qatar itu nggak cuma bangun ekonomi, mereka juga menjalankan kebijakan luar negeri yang, wah, rumit dan penuh tantangan. Ini dia nih, aksi akrobat diplomasinya Qatar. Di satu sisi, mereka itu sekutu dekat Amerika, bahkan jadi tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan itu. Tapi di sisi lain, mereka berbagi ladang gas raksasa dan punya hubungan sejarah yang kuat sama Iran. Mereka ngobrol sama semua pihak, yang akhirnya bikin mereka jadi mediator yang penting banget. Tapi tentu aja kebijakan kayak gini ada resikonya. Dan benar aja, tahun 2017 strategi mereka diuji habis-habisan. Tiba-tiba negara-negara tetangganya ngeblokade Qatar. Semua jalur darat, laut, dan udara diputus. Krisis pun dimulai. Bayangin, lebih dari 3 tahun Qatar diisolasi. Tapi hubungan baik yang udah mereka bangun, terutama sama Turki dan Iran, justru jadi penyelamat mereka. Dan hasilnya, mereka nggak cuma selamat, tapi keluar dari krisis ini jadi lebih kuat, tanpa menyerah pada tuntutan apapun. Ini jadi bukti nyata kalau strategi mereka berhasil. Jadi, apa sih pelajaran dari semua ini? Ekonomi, diplomasi, semuanya penting. Tapi ada satu faktor kunci yang ternyata jadi benang merah dari semuanya. Sering kan kita dengar soal negara yang kaya minyak atau gas, tapi malah terjebak dalam kutukan sumber daya alam. Kekayaannya melimpah, tapi negaranya gitu-gitu aja. Nah, Qatar ini pengecualian yang luar biasa. Gimana cara mereka menghindarinya? Nah, ini dia jawabannya, langsung dari narasumber kita. Bukan gasnya, bukan uangnya, rahasia utamanya adalah kepemimpinan. Visi yang jelas dan komitmen buat menjalankannya. Simple.
Intinya tuh gini, kepemimpinan visioner yang mengubah kekayaan dari perut bumi jadi kekuatan nasional yang berkelanjutan. Mereka nggak sekedar bakar duit, tapi mereka investasikan ke aset yang paling penting, rakyat, pendidikan, dan infrastruktur buat masa depan. Pada akhirnya, kisah Qatar ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Ini bukan cuma cerita tentang negara kecil yang jadi kaya raya, tapi tentang bagaimana visi, strategi, dan kepemimpinan yang berani bisa benar-benar mengubah takdir sebuah bangsa.